atamasya ilal ba'dat walatan sa'ih milu arribat idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kepada Dewan Juri Lomba Dai yang terhormat, para peserta Lomba Dai yang selalu semangat, serta teman-teman semua yang insya Allah mendapat nikmat. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana nikmatnya tak terukur, dari ujung barat hingga ujung timur, dan senantiasa terlimpah pada hambanya yang bersyukur. Dialah pemilik hidayah dan inayah, karenanya lah kita masih bisa bernafas hingga detik saat ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul hisab nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama yang ajarannya komprehensif, mengatur segala sendi kehidupan manusia, baik secara fisik, psikologis, ataupun dalam segi sosial kehidupan. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Wacana psikologis Islam mulai hangat diperbincangkan pada tahun 1960, yaitu munculnya perspektif baru oleh psikolog muslim yang mereka ingin mengoptimalisasikan konsep teoritis psikolog berdasarkan ajaran agama Islam. Momentum yang dianggap mengawali eksistensi psikolog muslim yaitu munculnya tokoh bernama Malik Al-Badri. Beliau menciptakan buku yang sangat populer dengan judul The Life of Muslim Psycholog. Oleh karena itu, lantas kita, agama Islam sebagai agama yang universal, hendaknya mengambil langkah dan ikut berperan dalam meningkatkan kemaslahatan hidup manusia, terutama dalam hal psikolog. Ditambah banyaknya kasus gangguan kesehatan mental yang dialami oleh remaja Indonesia saat ini. Hadirin rahimakumullah, kesehatan mental menjadi poin penting untuk kita ulas karena banyaknya dampak yang diakibatkan dari gangguan ini. Salah satunya yaitu gangguan kesehatan fisik. Remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental memiliki ciri-ciri: pertama, tidak memiliki rasa percaya diri; yang kedua, tidak mengenali diri; yang ketiga, tidak memiliki rasa aman; dan yang terakhir, tidak memiliki rasa aman. Lantas, bagaimana cara menghadapi gangguan kesehatan mental menurut psikologis muslim? Wahai kaum muslimin, hadirin rahimakumullah, menurut Prof. Muhammad Surya, agama merupakan salah satu kunci untuk memelihara dan menjaga kesehatan mental. Agama memberikan rasa yang aman dan tentram. Aktivitas ibadah ini ditujukan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dampak yang positif pada kesehatan mental, bahkan kesehatan jiwa. Aktivitas ibadah ini seringkali memberikan rasa yang nyaman dan tentram dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka yang tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu cara untuk memperoleh ketenangan hidup dengan zikrullah atau mengingat Allah. Ketenangan menjadi poin yang utama dalam kesehatan mental karena dapat menumbuhkan mental yang kuat, dan dengan mental yang kuat manusia dapat menghalau segala permasalahan hidup di dunia ini dengan baik dan bijaksana. Hadirin rahimakumullah. Membangun konsep psikologis berdasarkan Islam merupakan suatu upaya yang orisinil dan yang menantang karena membutuhkan usaha untuk membangun perspektif sesuai dengan agama Islam dalam memahami manusia secara psikolog. Memahami manusia merupakan suatu hal yang sangat penting di era sekarang ini. Cara untuk memelihara dan menjaga kesehatan mental dapat melalui dua pintu, yaitu ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Kita dalam memelihara dan dalam menjaga psikolog manusia tidak semata-mata hanya menggunakan ayat-ayat Allah dan hadis atau sering disebut sebagai ayat qauliyah, tetapi juga membutuhkan menggunakan merelaksasikan kehidupan yang berada di sekitar kita dan alam semesta ini dengan menggunakan akal, indera, dan intuisi atau sering disebut sebagai ayat kauniyah. Berangkat dari firman Allah yang menyatakan sholat dapat mencegah keji dan mungkar. Zikir dan sholat merupakan salah satu upaya untuk memperoleh ketenangan, dan ketenangan akan memperoleh konsentrasi yang terarah, sehingga kita dapat menjaga hubungan dengan Allah dan menyadarkan kita akan tanggung jawab kita sebagai manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, komponen-komponen sholat yaitu meditasi, relaksasi, kebersamaan, dan autosugesti. Namun sangat disayangkan pada zaman sekarang ini banyak fenomena manusia yang sholat sering telat, berdoa secepat kilat, sabar terasa berat, istighfar dan doa hanya numpang lewat, tapi ghibah terasa nikmat. Kalaupun punya hajat, inginnya terkabul cepat. Astagfirullahaladzim. Yuk, kita perbaiki amalan ibadah sholat, karena itu merupakan salah satu kunci untuk menjaga kesehatan mental pada saat era ini. Hadirin rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.